Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Donald Trump secara kontroversial dia mengatakan Venezuela itu bisa saja kita jadikan negara bagian Amerika ke-51. Wow, gila. Ide daripada Donald Trump ini sungguh di luar nurul gitu ya. Di atas rata-rata pemikiran daripada Donald Trump ini. Pemikiran yang sangat jenius, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Donald Trump mengatakan seperti ini, bagaimana respon warga Konoha? Warga Konoha biasanya akan mengatakan, dan media-media di Konoha akan mengatakan, Donald Trump ini terlalu berlebihan. Donald Trump ini orang yang tidak waras. Donald Trump ini orang yang gila dengan minyak. Donald Trump ini pengen mencaplok negara lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Donald Trump beragama Islam, apakah Donald Trump akan dikata-katai? Kenapa Donald Trump itu dikata-katai? Apakah karena tidak seiman? Padahal Donald Trump dengan MBS atau Raja Arab itu 11-12. Ibarat sahabat. Mereka itu sama aja. Satu circle gitu ya. Satu grup WA gitu. Tapi kenapa MBS tidak pernah dikata-katai? Apa alasannya? Apakah karena seiman? Apakah karena seagama? Jadi di Konoha itu ada yang namanya bias seiman atau bias seagama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan menyetujui kalau Venezuela bergabung dengan Amerika? Bagaimana kalau Konoha itu bergabung dengan Amerika? Apakah Konoha akan jadi negara maju? Kalau misalnya Konoha itu bergabung dengan Amerika lalu jadi negara maju, apakah kita rugi gitu? Bukankah itu tujuan kita supaya jadi negara maju? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu Donald Trump baru-baru ini pergi ke China, guys. Ngapain dia ke China? Apakah dia liburan? Jadi ketika Donald Trump pergi ke China, maka warga Konoha banyak yang ngata-ngatain Donald Trump. Trump pergi ke China itu untuk ngemis-ngemis minta pertolongan daripada Xi Jinping. Jadi udah kebalik-balik, guys ya. Media-media di Konoha ngata-ngatain Trump, tunduk dengan China dan sebagainya. Jadi media-media di Konoha dan konten kreator di Konoha itu biasanya mengaung-aungkan China lalu menjatuhkan Amerika. Jadi konten-konten yang ada di Konoha itu biasanya mengaung-aungkan China dan menjatuhkan Amerika. Dulu saya sempat terpengaruh, guys. Mungkin yang nonton video juga sempat terpengaruh ya. Jadi konten kreator di Konoha itu sempat mengatakan China itu akan menyaingi Amerika. China itu di atas Amerika. Ya, ketika Amerika menunjukkan taringnya, ketika Amerika menculik Presiden Venezuela dan membunuh Ayatollah Ali Khamenei, dunia terbelalak. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah China itu akan melebihi Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saya bongkar ini akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah menurut keyakinan saya, kalau Venezuela itu dicaplok oleh Amerika atau dijadikan negara bagian Amerika atau misalnya Donald Trump jadi presiden Venezuela, menurut saya pribadi sah-sah aja gitu. Bahkan orang-orang Venezuela juga nggak jadi masalah. Apa alasannya? Apakah karena seiman? Yes, itu yang pertama. Jadi Venezuela itu mayoritas Kristen ya. Kalau pemimpin mereka itu Donald Trump, sah-sah aja, nggak jadi masalah gitu. Kalau misalnya nih Donald Trump pensiun jadi presiden lalu dia presiden Venezuela, apakah itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa? Menurut saya pribadi ya, itu prestasi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Jarang-jarang ada presiden seperti Donald Trump. Donald Trump ini anomali ya. Presiden Amerika itu nggak sebrutal ini biasanya, nggak seliar ini gitu, nggak secerdas ini ya. Saya perhatikan Donald Trump ini orang yang cerdas gitu. Kenapa saya mengatakan Donald Trump itu orang yang cerdas? Ya kalau dia nggak cerdas, dia nggak jadi presiden gitu. Kalau dia nggak cerdas, ya dia sudah mutiar gitu ya. Dia lebih cerdas daripada Ayatollah Khamenei gitu. Bahkan ya tanpa kita sadari, banyak orang Arab itu lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Itu fakta, guys. MBS itu lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Itu yang jarang kita sadari. Padahal MBS dengan Donald Trump itu sudah satu circle gitu. Ya, mereka sudah satu grup WA gitu. Ya,
Nah, jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo diajak? Enggak. Pak Prabowo tuh nggak diajak. Lalu kenapa kita ngata-ngatain Donald Trump sementara Donald Trump itu sama dengan MBS gitu? Apa alasannya? Apakah karena MBS itu bangsa yang suci gitu, bangsa yang kita agung-agungkan, kemudian kita ngata-ngatain Amerika gitu? Jadi media-media di Korea itu selalu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Donald Trump, semuanya dikata-katain, bahkan ya diungkit-ungkit masalah file Epstein gitu. Padahal berkali-kali saya mengatakan, file Epstein itu tidak terbukti secara ilmiah. Kalau terbukti secara ilmiah, kalau itu bukan AI, maka akan diusut oleh FBI. Saingan Donald Trump di Amerika tuh banyak kan. Saingannya tuh harus ini, ya pasti ini dong ya. Pasti mencari kelemahan Trump. Tapi pada faktanya itu nggak diusut kan. Lagian itu kan masalah pribadi juga gitu. Ya berbeda ya hukum di Amerika dengan hukum di Konoha gitu. Kemudian selain itu Donald Trump baru-baru ini pergi ke China gitu. Ngapain Donald Trump ke China? Jadi ternyata Donald Trump ke China itu untuk mengajak kerjasama China gitu ya. Jadi itulah untungnya kalau negara kita itu kuat. China itu sebenarnya negara kuat ya. Bisa dikatakan negara yang paling kuat, 5 besar lah ya, paling kuat di dunia gitu. China masuk. Padahal dulu China itu setara dengan Konoha gitu. Dan jangan lupa yang membangun China itu Amerika guys. Banyak warga Konoha yang tidak menyadari ini. Investor-investor dari Amerika lah banyak menggelontorkan dananya ke China. Ketika China mau jadi negara maju, investor-investor China itu ya dibantu oleh Amerika gitu. Ya Taipan-Taipan yang ada di Amerika itu mau nyuntikkan dana ke China, bangun perusahaan, bangun ini segala macam. Kenapa? Karena simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kenapa investor Amerika itu suka bangun perusahaan di China? Mereka lebih suka bangun perusahaan di China daripada di Konoha. Apa alasannya? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Yes. Suka nggak suka, ini ada hubungan dengan agama. Jadi di China itu kalau kita bangun perusahaan, masyarakat China itu kan kalau kerja itu kan sangat profesional ya. Saya tuh dulu punya teman orang China. Rajinnya tuh luar biasa. Ya, jadi kalau produk-produk China sekarang murah, itu tidak sebuah kejutan lagi atau keanehan lagi gitu. Karena saya melihat kinerja orang China. Kinerja orang China itu gila-gilaan. Rajin banget. Sehingga produksi mereka murah gitu. Rendah. Dan ya barang-barang yang dijual juga rendah. Kenapa? Karena mereka kerja itu luar biasa gitu. Dan ini yang disukai oleh Amerika. Sehingga mereka bangun perusahaan di China. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan biasanya tanpa kita sadar ini juga diperhatikan oleh investor. Investor itu melihat apakah masyarakat atau karyawan di suatu negara itu biasanya mencampur adukan antara pekerjaan dengan agama. Mereka juga berpikir sejauh itu guys. Ya, misalnya nih ya kalau kita ambil contoh ya. Di suatu negara mencampur adukan antara pekerjaan dengan yang namanya agama. Misalnya ya pada saat kerja mereka nggak profesional, dikit-dikit melakukan ritual ibadah. Sebentar ya saya melakukan ritual ibadah. Ini hanya di China ya. Di China itu nggak diperbolehkan seperti itu. Ya kalau lu kerja, kerja. Kalau melakukan ritual ibadah boleh, nggak dilarang. Tapi jangan saat jam kerja, istirahat. Istirahat itu kan ada dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 11 sampai jam 12 kan. Ada itu istirahat ya. Sama seperti sekolah gitu. Ada jam istirahat gitu. Ada loncengnya gitu ya. Nggak beda jauh dengan sekolah. Jadi kalau melakukan ritual ibadah itu pada jam istirahat gitu. Bukan pada saat kerja gitu. Itu yang ditentang oleh investor-investor luar. Tapi warga Konoha saking tololnya. Ya, ketika saya mengatakan seperti ini, ya warga Konoha biasanya akan mengatakan, oh kamu anti dengan agama ya? Saya nggak anti dengan agama. Tapi jangan jadikan agama itu ya penghambat kemajuan suatu bangsa. Ini menghambat namanya. Kalau kita ibadah itu di luar jam kerja, boleh-boleh aja nggak jadi masalah. Dulu ada pernah kejadian itu ya di Amerika. Seorang bernama Brown ya. Brown ini minta izin untuk sholat Jumat 1 jam ya. Setiap sholat Jumat kemudian 10 sampai 15 menit sholat biasa gitu ya.
Dan tidak hanya sekali, 3 kali atau 4 kali gitu ya. Kalau lembur tuh sampai 5 kali gitu ya, 5 waktu gitu. Apa yang terjadi? Langsung dipecat. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang Amerika itu nggak peduli ya, kalau gua ngasih waktu sama lu, maka yang lain juga ikut-ikutan. Kalau misalnya gajinya dipotong, itu permasalahan yang sangat fatal sekali. Ya, nggak ada undang-undang yang mengatakan seperti ini, seperti itu ya. Gajinya dipotong itu semacam diskriminasi gitu. Ya, solusi yang paling ampuh itu apa? Solusi yang paling ampuh itu diganti. Ada banyak orang di luar sana yang pengen kerja gitu. Artinya Amerika gini, berpikirnya gini, kalau lu kerja, kerja gitu, jangan digabung-gabungkan dengan ritual ibadah. Apakah ini mempengaruhi? Yes. Investor itu bukan orang bodoh, guys. Ya, jadi kenapa China itu bisa berkembang, maju luar biasa? Karena investor-investor dari luar senang. Ya, jangankan China, Vietnam juga seperti itu. Ya, investor-investor dari Konoha juga banyak kok pindah ke Vietnam itu. Makanya pertumbuhan ekonomi Vietnam itu gila-gilaan. Sementara pertumbuhan ekonomi Konoha stuck di situ aja. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita nggak berkesadaran, kita nggak waras dalam berpikir gitu ya. Kalau kita waras dalam berpikir untuk memajukan satu bangsa, ya kita pasti maju gitu. Karena pola pikir kita selama ini salah gitu. Kalau pola pikir kita selama ini benar, maka kita sudah jadi negara maju. Ya, kalau pola pikir kita itu tidak ngaco, kita sudah jadi negara maju. Ya kenapa kita nggak jadi negara maju? Karena apa? Karena pola pikir kita ngaco. Tapi kan kita tidak pernah mengetahui itu kan. Kita tidak mau tahu kan. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk introspeksi diri gitu ya. Kita diajarkan untuk si paling benar gitu. Ya, jadi warga Konoha itu tidak mau bayar harga untuk sebuah kemajuan, nggak mau. Maunya apa? Maunya cuman instan-instan ya. Pengennya itu yang enak-enak aja, santuy-santuy ya, negara jadi maju. Kalau misalnya mengatakan, oh di luar negeri, di Norwegia, Finlandia dan sebagainya, kerja di sana itu cuman sehari, 2 hari, 3 hari, mereka nggak kerja sampai berhari-hari. Guys, karena mereka sudah punya banyak tabungan, mereka punya cadangan devisa, punya harta yang luar biasa, pemerintah mereka kreatif gitu. Dulu mereka kerja keras juga gitu, waktu mereka sebelum jadi negara maju. Jadi, itu yang jadi permasalahan. Ya, cuman kita pengen jadi negara maju tapi santu-santui gitu ya. Nggak pengen berubah gitu. Gimana mau jadi negara maju coba? Ya, coba silahkan di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian apakah China itu lebih maju daripada Amerika? Enggak. Tapi kalau di bagian investasi mungkin sedikit ya. Tapi nggak terlalu wow gitu. Amerika tetap nomor 1. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Amerika itu kan negara yang unik ya. Jadi orang-orang yang tersingkirkan di seluruh dunia ini, yang dikejar-kejar gitu ya, atau yang tidak dihargai, mereka bisa pergi ke Amerika. Orang Iran banyak tuh pergi ke Amerika. Orang China juga pergi ke Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu persaingannya sehat. Nggak ada karena lu agama A, agama B, nggak ada. Selagi lu berpengetahuan, yes, lu jadi orang yang sangat dihormati, hargai di Amerika. Ya, kalau ada seseorang pemenang Piala Nobel misalnya di Konoha, lalu ditawari tinggal di Amerika misalnya, siapa yang nggak mau ya kan? Jadi pada faktanya ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk pergi ke luar negeri ya. Lebih baik ya, atau lebih mudah pergi ke luar negeri memperbaiki diri sendiri daripada membangun warga Konoha, memperbaiki Konoha. Dan saya juga sering mendapatkan komentar-komentar yang mengatakan, kalau lu nggak suka tinggal di Konoha, ya lu pergi ke luar negeri aja. Ya, jadi ini perkataan yang sangat tolol sekali ya, sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya, nggak mementingkan diri orang lain. Mereka nggak mau introspeksi diri gitu ya. Jadi introspeksi diri adalah sesuatu hal yang mahal di Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.